Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Thank you Pak Syarif for your opening. Today we start exactly 14:30 jam 2.30. Alhamdulillah semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Acara kita hari ini dalam bahasa Inggris. Ada tamu kita dari Spain, Dr. Barbara. She is well known in the world for the halal. So she gave us some of the slide and information about what is in Spain, so that we can do and be confident more when we promote about halal. Kita tentang mempromosi masalah halal. Spain has been, as you know, an Islamic territory for many centuries. First as an emirate, and then as a caliphate, an independent kingdom called Al-Andalus. And mainly we have a lot of heritage of Islamic profile. And I bring you 3 samples, which are major tourist attractions. The Amra in Granada, particularly the Nasrid palaces. So there's a lot of potential in halal tourism as a huge opportunity for Spain, but the economic actors are not yet looking into this. Now, when we talk about halal tourism, in Europe, Muslims are a minority, even though we are now about 50 million in the whole of Europe, but we're still a minority. And implementing a fully halal business is very difficult. That's why we are also working with the concept of Muslim-friendly tourism. Now, these concepts are both related. They mean we want to welcome Muslim travelers. We want to cater for them. Imagine for some hotels, the most important thing is to understand the customers. It's not about putting the Qibla sign in the room. This is very easy. The difficult part is to train them and to make them more open to understanding Muslims, diversity in Islam, what are the obligations, what are the preferences, how do they travel, what things they want and they expect when they travel. In this way, they will feel welcome. Otherwise, they're not going to repeat the destination. Golden age. Inshallah. Thanks a lot. I think will be some of participants would like to ask you, and please stay with us. Because we have the second will be Mr. Iskandar, the speaker. Pak Iskandar, Assalamualaikum. Kita bersama untuk merenungkan sesuatu yang mungkin dari angle yang berbeda tentang makna halal ya. Sebenarnya halal itu dalam Islam tidak terpisah dari thayyib. Jadi dan urusannya makanan, urusannya bagaimana menghidupkan tanah, bagaimana kita memperlakukan, bagaimana kita menegakkan adab yang benar kembali. How to be ethical in our relationship with the earth, dengan air, dengan udara, dengan tanaman, dengan binatang. Itu dituntut sebuah kualitas etika yang prima dan itu dimiliki oleh seluruh masyarakat tradisional di masa lalu. Ya, dan ini yang dipunahkan dengan gaya hidup konsumeristik yang diperkenalkan oleh industri hanya untuk kepentingan 1% orang yang kaya di dunia. The youngest speaker, Miss Amelia, is also taking care with our we call it the world and the bumi with this ecosystem, and she's half yayasan call it Sahabat Bakantan, and there is a cottage there. A lot of foreigner is coming, and she's famous in outside of Indonesia, so that's why we brought it up now in Indonesia also. Please, Amelia udah sama kita. Wow. Iya, Pak Isna ini. Yeah, she's in central of Indonesia time now. Is 1 hour ahead of us. Yes. And like 4 o'clock, yeah, 5 o'clock going to 5. Yeah. 4:30, and she's in Kalimantan and taking care of our forest there. Please, Miss Amalia. Pak Iskandar,
saya terenyuh bahwa memang konteks halal dan thayyiban itu bisa berarti universal. Salah satunya adalah tidak zalim pada lingkungan, seperti yang disampaikan oleh Pak Iskandar tadi. Bagaimana kita mengelola alam, pendekatan dengan alam dengan menggunakan hak sesuai dengan hak kita, tidak mengeksploitasi berlebihan. Nah, di sini we try to invite all participants to get to know closer with Bekantan or Pro-Basis Monkey. So far, we know that nature-based ecotourism and wildlife have been widely developed in various countries. Memang kita tahu bahwa ekowisata banyak banget sudah berkembang, khususnya basis satwa liar seperti gorila di Kongo Afrika, kemudian biodiversity ecotourism in Costa Rica, sama seperti di Indonesia yang mana orang utan di Tanjung Puting, bahkan Komodo di Pulau Komodo, dan semuanya memberikan pendapatan devisa yang luar biasa bagi negara kita. Dan juga negara-negara yang mengembangkan ekowisata. But the existence of Bekantan that classified as unique and endemic to Kalimantan is still not optimally. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa belum optimal pengembangan ekowisata berbasis satwa liar, khususnya di Kalimantan Selatan dengan objek khas Bekantan. Though it has considerable potential as an attraction because of its uniqueness. Seperti keunikannya kita melihat bahwa Bekantan ini tidak hanya bisa melompat, tetapi satu-satunya primata yang bisa berenang dan menyelam, Bapak Ibu, karena dia memiliki selaput renang pada kaki dan tangannya. Ini adalah salah satu atraksi yang dilakukan Bekantan sebagai daya tarik untuk wisatawan minat khusus di tempat kami. Seperti kita ketahui bahwa pengembangan ekowisata konservasi itu menjadi solusi alternatif sejak tahun 1990-an untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati negara kita. Bahkan ini juga sebenarnya bisa menjadi sumber ekonomi dalam jangka waktu panjang secara berkelanjutan tanpa melakukan eksploitasi alam seperti yang tertera pada slide saya ini. Banyak sekali eksploitasi alam yang memang tidak hanya, saya mencontoh di sini hanya Bekantan, tapi sebenarnya ini juga mengancam kepada keberadaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati di tempat kita. Ini adalah beberapa program konservasi yang kami lakukan di SBI. Selain aktivitas konservasi, di sini kami juga mengembangkan ekowisata konservasi Bekantan. Kegiatan ekowisata ini juga menjadi salah satu platform kami sebagai pendukung pembiayaan operasional setiap aktivitas konservasi Bekantan kami, seperti kegiatan edukasi, rescue, rehabilitasi, kegiatan restorasi, dan kegiatan penelitian. Salah satu penunjang dalam mendukung pembiayaan operasional adalah kegiatan ekowisata Bekantan yang kami lakukan. Dan ini juga sebagai bentuk upaya kami mendukung program pariwisata berkelanjutan dengan mengoptimalkan jasa ekosistem dan pemberdayaan masyarakat lokal. Oke, jadi ini adalah gambaran lokasi kami. Sejarahnya, we started this ecotourism development since 2014. Jadi kalau dihitung 2014 baru 6 tahun berjalan, dihitung 2020. Sebelumnya kita mengembangkan di kawasan konservasi. Jadi di conservation area with nature tourism park dengan konsep taman wisata alam in collaboration with the Ministry of Environment and Forestry. Jadi dengan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan melalui BKSDA Kalimantan Selatan. Dan we try to develop more and more potential areas but outside the conservation area which is Bekantan habitat. Jadi memang kami fokus ke habitat-habitat Bekantan, menyelamatkan Bekantan dan populasinya khususnya di luar kawasan konservasi karena minim perlindungan. Our pilot project is Curiak Islands, Barito Kuala, South Kalimantan. So since 2016, which was then officially launched the Bekantan Program Eco Tour by the Mayor of Banjarmasin, Bapak Ibnu Sina, sebagaimana yang diilustrasikan pada lokasi di slide saya ini. Nah, di sini adalah destinasi map kami, Bekantan Research Station. Dan di sini kami baru mengembangkan beberapa spot di Curiak Island, dan pengembangan ekowisata konservasi Bekantan yang kami lakukan tentu banyak disupport oleh banyak pihak, baik perorangan ataupun kelembagaan. Ini salah satunya pihak mendukung kami, Pak Moderator, Pak Isnaini. Mudah-mudahan nanti bisa datang kembali ke Kalimantan Selatan. Kami berjuang untuk menyelamatkan habitat Bekantan di Pulau Curiak ini dengan membebaskan lahannya bertahap agar tidak terjadi eksploitasi lahan karena alih fungsi banyak sekali terjadi di daerah sekitar sini. Jadi program ini kita kemas dengan program buyback land atau beli kembali lahan.
Some of that land that we have purchased has become an ecotourism destination while carrying out mangrove rambai restoration activities, or in its scientific name Soneratia cassiolaris. Jadi lebih spesifik mangrove rambai yang ada di tempat kita adalah mangrove sungai, karena kita memang di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin dikenal dengan 1000 sungai. Dan kita memiliki mangrove sungai di sini namanya adalah mangrove rambai atau dalam nama ilmiahnya Soneratia cassiolaris. We also collaborated within the University of Lambung Mangkurat or ULM in developing of Bekantan Research Station. Jadi di sini kami membangun stasiun riset Bekantan berkolaborasi dengan Universitas Lambung Mangkurat, which was inaugurated directly by our rector ULM, Profesor Dr. Sutarto Hadi MSc MSc, and also witnessed by Profesor Tim Roberts of University Newcastle, Australia, sebagaimana yang tergambar di lokasi. Nah, ini kegiatan pada saat kita meluncur pembangunan stasiun riset Bekantan. Jadi program ekowisata konservasi Bekantan yang kami gencarkan ini sebenarnya tidak sekedar menjual destinasi, tetapi kami berupaya dan berusaha mengembangkannya dengan konsep eco-halal tourism. Seperti tema yang webinar kita hari ini, bahwa eco-halal tourism berlandaskan tatanan dan nilai-nilai filosofis dan spiritual yang terkandung di dalamnya dengan konsep eco-halal. Selain dari wujud fisik fasilitas yang kami berupaya untuk membenahi dan juga seperti ketersediaan tempat ibadah, kemudian ketersediaan kuliner yang mengedepankan konsep halal tersebut. Ini beberapa cuplikan kegiatan kami di Rumah Mangrove dan teman-teman volunteer yang sering bergabung di tempat kami. Dan alhamdulillah mereka stay, karena di sini memang kami tujuannya adalah wisatawan minat khusus, sehingga wisatawan minat khusus ini tidak hanya stay 1 atau 2 hari, tetapi bahkan 1 sampai 2 minggu, dan ada yang 1 sampai 2 bulan. Dan ini juga kita menyesuaikan dengan bidang yang mereka ingin geluti, karena ada beberapa bidang konservasi dan aktivitas ekowisata yang kita kembangkan di sini. Kami berharap sebenarnya kegiatan ekowisata konservasi Bekantan ini memberikan pengalaman yang lebih mendalam kepada wisatawan minat khusus yang selama ini berkunjung di tempat kami. Karena bukan semata menyajikan wisata alamnya, seperti kekhasan di tempat kita adalah ekosistem lahan basah, tetapi kami berupaya untuk turut melibatkan mereka dalam setiap aktivitas konservasi, serta berbaur dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Nah, ini adalah brosur-brosur promosi kami yang dibalut dengan program Bekantan Eco-Tour. Ada beberapa spot dan destinasi, kemudian ini juga program summer course yang tidak hanya sebenarnya untuk anak-anak sekolah, tapi juga untuk kalangan umum, dan lebih banyak memang diikuti oleh mahasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Memang kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mendekatkan diri kita pada Tuhan dengan melihat lebih dekat ciptaannya, seperti pengamatan perilaku unik Bekantan yang merupakan satu-satunya primata yang pandai berenang, karena dia memiliki selaput renang. Nah, ini juga ada kegiatan setelah ini, di dalam kegiatan summer course di sini kita juga ada kegiatan penanaman mangrove rambai. Seperti kita ketahui bahwa keberadaan flora fauna yang terkait satu sama lain dalam sebuah rantai ekosistem dan berpengaruh pada keberlanjutan kehidupan manusia, dan kegiatan menanam pohon ini memang kami jadikan sebagai bentuk sedekah bumi, termasuk manusia yang mendapatkan manfaat oksigen dari hasil penanaman mangrove, dan juga kami berharap ini sebagai alternatif upaya mitigasi perubahan iklim. Ditambah lagi di kawasan ini kita dapat menikmati keindahan alam melalui sunrise dan sunset yang menggambarkan keagungan ilahi. Nah, ini salah satu kegiatan penelitian. Hasil dari kegiatan penelitian kita tentunya menjadi implementasi untuk menentukan tindakan atau langkah konservasi ke depannya untuk menyelamatkan Bekantan dan satwa liar dan juga habitatnya. We have packed all of it through education and involving practical activities directly to our special interest tourists. Jadi di sini ada kegiatan sekolah konservasi. Nah, di sini kami mencoba selalu menyisipkan kegiatan-kegiatan konservasi dalam setiap kegiatan konservasi juga.
The philosophy of love in maintaining the balance of ecosystem between humans and nature is the main attraction of Bekantan Conservation Ecotourism. Ini adalah penampakan kelompok Bekantan. Dan di sini kita punya filosofi bahwa ternyata kita bisa meniru kehidupan Bekantan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sendiri, bahwa ada harmonisasi dalam kehidupan Bekantan, Bapak Ibu. Jadi di sini juga kegiatan ekowisata yang kita kembangkan alhamdulillah menjadi berkah. Berkah ekowisata konservasi Bekantan sudah mulai dinikmati oleh masyarakat lokal. Mereka mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil penyewaan perahu tradisional dan hasil penjualan ikan sungai tangkapan mereka di kawasan restorasi mangrove. Secara langsung dalam proses yang bertahap, masyarakat lokal merasakan manfaatnya dengan menjaga kelestarian Bekantan dan hutan mangrove yang memberikan berkah tersendiri bagi mereka. Melalui ekowisata konservasi Bekantan, diharapkan manfaat sosial dan ekonomi dapat terus diperoleh dan bahkan dikembangkan tanpa mengeksploitasi alam, sehingga fungsi ekologinya dapat berjalan secara berkelanjutan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalnya datang, insya Allah bisa ketemu dengan kelompok Bekantannya dan melihat keunikan-keunikannya, serta kami juga memiliki spot pasar terapung. Kalau yang pernah ke Kalimantan Selatan, biasanya ke pasar terapung yang dominan buah-buahan. Di tempat kita di sini, kita mencoba mengelola pasar terapung yang khas ikan sungai dan organik dan dengan cara-cara tradisional yang penuh dengan kearifan lokal. Nah, ini musola sederhana, memang sengaja kami membangun ini sederhana supaya kita bisa meresapi dan menyatu dengan alam-alam sekitarnya. Di sini sebagai penutup, berkah alam bahwa Allah sudah mengamanahkan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan ini adalah pesan agar alam kita tidak dieksploitasi. Banyak cara sebenarnya kita mengelola alam dengan hati-hati seperti yang disampaikan oleh Pak Iskandar, dan ini adalah salah satu cara kita untuk mengembangkan ekowisata konservasi. Konsep perlindungan alam tapi menjadi berpeluang meningkatkan ekonomi. Dengan konsep ekowisata halal yang mengedepankan nilai spiritual, kita menerapkan rasa syukur dengan memuliakan alam, mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dalam segala hal. Tapi jika kita merusak alam, maka manusia pasti merugi. Sekarang kita merasakan perubahan iklim, membuat musim tak menentu waktunya, bahkan cenderung ekstrim. Saatnya kita sadar bijak mengelola alam agar masa depan manusia tidak menjadi suram. Saatnya berbenah, walau dalam pandemi corona ini kita harus terus berkarya, kita harus membuktikan kita bisa memberikan manfaat yang luar biasa pada alam semesta. Demikian, saya serahkan kembali kepada Bapak Moderator. Bu Amalia, kita tetap juga mensupport Bekantan. Semua kegiatan-kegiatan yang di sana sahabat Bekantan semoga sehat dan successful semua. Amin. Insyaallah. Mari kita baca doa khatmul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.